Pertama, fadilahnya akan menjaga daripada godaan setan. Masalahnya setan itu maaf di antara yang menyebabkan nenek moyang kita keluar dari surga adalah godaan setan. Makanya ada lucu tuh orang, nggak apa-apa dah kita softnya renggang-renggang biar apa setannya ikut soft, biar setannya ikut soft. Na'udzubillahi min. Kata Allah, jadikanlah musuh bagi kalian adalah setan. Jadikanlah setan bagi kalian adalah musuh. Jadi jangan sampai kita walaupun bercanda pengen berteman dengan setan. Na'udzubillahi min. Ya. Jadi nanti besok yang bisa baca apa? Baca ayat kursi. Berapa kali? 360. 306. Boleh ya, tapi nanti pakai bismillah. Mulainya Pak Ustaz, mulainya Iya, boleh. Waktu duha boleh tuh, paling enak waktu. Kemudian, tapi tadi nanti ada doanya ya. Ya kalau yang mau ya tinggal dicari nanti doa setelah baca ayat kursi 360 kali yang diawali dengan bismillah. Kita dulu di pesantren setiap awal tahun pasti baca ayat kursi. Kemudian para hadirin, di dalam bulan Muharram ada juga namanya doa awal tahun, ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Mumpung kita nih sekarang ada di awal tahun, nanti kita bareng-bareng baca doa awal tahun. Di antara faedahnya kalau kita doa awal tahun, ada yang mengatakan nggak akan mati pada tahun tersebut. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan dalam satu tahun nanti kehidupannya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita baca bareng-bareng ya para hadirin. Nanti saya baca satu kalimat, bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nuran wa taqulu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim judikal amin al-mu'awwal wa hadha amun jadid qad akbal as'aluka al-ismah fihi minasyaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarah bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim judikal amin al-muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal as'aluka al-isma fihi minasyaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-amma bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karim judikal amin al-muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal as'aluka al-isma fihi minasyaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya, ibu kalau di rumah ayat-ayatnya nggak baca juga. Makanya kita di sini alhamdulillah bisa baca doa awal tahun bersama-sama. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram juga ada beberapa amalan yang lain, seperti di sini disebutkan minal mujarrabatis sahihah. Ada amalan yang mujarrab. Di sini disebutkan annaman kataba al-basmalah fi awalil Muharram mi'ata wa thalatha asyra marrah. Orang yang nulis bismillah
di awal tahun ya, 113 kali ya. Maka di dalam satu tahun itu dia tidak mendapati hal yang tidak disukai, tidak mendapati hal yang tidak disukai. Ya, dompetnya terus, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, tulis basmalah berapa kali? 113 kali. Bahkan di sini juga disebutkan dia akan selamat dari segala keburukan 113 kali. Ya, iya, tulis bismillah pakai bahasa, dan huruf mimnya harus apa? Harus ada lubangnya. Huruf mimnya harus yang ada apa? Ini disebutkan minal mujarrabat. Ini bukan hadis Nabi, tapi ampuh. Bukan hadis Nabi, tapi apa? Tapi ampuh. Tulis bismillah 113 kali di kertas, kemudian disimpan di tempat yang mulia. Dulu kalau di pesantren ada sebagian santri nyimpennya di dompet. Nyimpennya di mana? Di dompet. Biar dompetnya nggak kering, biar kantongnya nggak kering. Ini bukan hadis Nabi, tapi ini minal mujarrabatis shahihah. Di antara apa? Amalan yang sudah terbukti. Memang saya sering cerita bismillah itu luar biasa. Saya pernah cerita ada seorang istri yang solehah, ketika diperintah suaminya mesti baca apa? Baca bismillah. Disuruh ngambil duit di lemari, baca bismillah. Disuruh masak, baca bismillah. Disuruh bikin kopi, baca bismillah. Disuruh bikin teh, baca bismillah. Disuruh apapun sama suaminya baca bismillah. Kebetulan suaminya ini agak risih. Ini kok istri saya kalau disuruh mesti baca apa? Bismillah lagi, bismillah kan? Akhirnya suaminya ngerjain istrinya. Disuruh ngambil dompet di lemari, padahal dompet udah dibuang sama suaminya ke dalam sumur. Akhirnya, wahai istriku, tolong ambilkan dompet di lemari. Istrinya ketika buka lemari mau ngambil dompet baca apa? Bismillah. Makanya kalau tanggal muda nih sering-sering baca bismillah biar transferannya masuk gitu. Ketika baca bismillah, ngambil di atas lemari itu dompet ada, dikasihkan kepada suaminya bingung luar biasa. Padahal dompet itu udah di mana? Udah dilempar di sumur. Ternyata para hadirin, ketika ibu tadi ngambil dompetnya dengan baca bismillah, Allah perintahkan malaikat untuk ngambil dompet. Allah perintahkan Jibril untuk ngambil dompetnya, taruh di tempatnya lagi. Sampai disebutkan Jibril mendapatkan perintah Allah yang paling capek ketika suruh ngambil dompet di dasar sumur. Bayangkan, dalam waktu mengucapkan bismillah, Jibril turun ngambil dompet, dikembalikan lah. Makanya ibu kalau pengen adem ayem harus sering-sering baca bismillah. Suami juga jangan alergi kalau istrinya baca bismillah, ya biarin, nggak apa-apa. Karena tadi mempunyai fadilah yang luar biasa. Bahkan ada lagi, saya pernah cerita seorang santri yang ketika berangkat ngaji mesti telat sampai gurunya kesel. Kamu niat menuntut ilmu atau tidak? Kalau belajar mesti telat. Udah baca bismillah besok baca bismillah, nggak telat. Padahal dari rumah muridnya ke gurunya itu harus melalui apa? Dan harus muter. Ternyata santri ini telat karena harus jaraknya dekat, cuma di situ danau. Dapat amalan dari gurunya suruh baca apa? Bismillah, dia nggak telat. Bismillah, dia nggak telat. Jalan di atas air. Gurunya, wah takjub, ini santri saya luar biasa. Baca bismillah bisa sampai seperti itu. Karena baca bismillahnya dengan apa? Dengan keyakinan. Ya, nanti saya jelaskan, wah Ustaz itu cerita ngarang, nanti saya jelaskan. Ketika gurunya mau nyoba nih baca bismillah jalan di atas air, ternyata karena gurunya apa
apa iya bisa nih baca bismillah. Berarti ada apa? Keraguan. Kalau santrinya tadi ya, gurunya lah, bukan masalah guru dan murid, tapi siapa yang yakin pasti Allah beri kekuatan. Nabi Ibrahim, maaf, sudah ditawarin malaikat Jibril. Engkau butuh pertolongan saya, wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Anta makhluk wa ana makhluk. Engkau hanya makhluk, saya juga Nah, kemudian baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala, wahai api jadilah dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihis. Ketika Nabi Ibrahim diinterview, ditanya, wahai Ibrahim, ketika engkau hidup di dunia paling nikmat kapan? Ketika berada di apinya. Bayangkan, sesuatu yang mengerikan jika Allah memberi pertolongan menjadi sebuah kenikmatan. Mungkin bisa jadi kita diuji oleh Allah, kita diberi musibah oleh Allah, tapi kalau kita yakin bahwasanya itu adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sedikit tentang cerita baca bismillah. Ibu kalau melakukan kebaikan harus diawali dengan